Baik, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana menghubungkan antara inverter delta dengan CP1E menggunakan protokol Modbus RS485. Baik, langkah pertama adalah kita harus mengubah dulu, mencari datasheet dari inverter. Jadi kita coba lihat parameter-parameter apa yang harus dirubah di inverter. Jadi agar inverter bisa bekerja secara remote, artinya tidak melalui keypad. Karena termasuk remote adalah dengan Modbus RS485. Baik, kita langsung buka ke parameter kedua. Nah, di sini ini ada source of first master frequency, artinya apa? Frekuensi komen source-nya itu dari apa? Kita tulis dari RS485. Kita pilih 3. Kita cek di sini. Kita ke parameter 2.00. Berarti 3. Oke. Kemudian kita ke parameter 1, 2.01. Kita cek 3. Oke. Selanjutnya kita langsung ke parameter 9 ya, ke parameter 9. Di sini akan membahas tentang komunikasinya, tentang slave ID, parity, baud rate. Nah, oke, kita masuk ke parameter 9. Kita klik ke 9. Enter. 0900. Kita cek di set kita di 5 ya. Oke, berarti slave ID-nya 5. Kemudian di 9.01 adalah baud rate, kita di 96, di 1 berarti 96. Kemudian 2 dan 3 kita nggak berubah, langsung ke parameter 4. Parameter 4 adalah parity ya. Data bit, parity, dan stop bit. Kita cek di sini 7. Berarti dulu 7 itu data bit 8, parity-nya even, stop bitnya adalah 2. Oke, 7. Oke, ingat-ingat. Oke, sekarang kita langsung kalau sudah di setting, kita power off dulu. Kalau sudah di setting, kemudian kita nyoba nyalakan lagi. Nah, oke. Kita lanjut ke Omron. Kita buka CX1, CX Programmer. Kemudian kita cek yang pertama adalah di setting ya. Kita buka setting. Ini adalah untuk set parity, baud rate, sama stop bit juga. Kita cek di tab serial option port. Nah, di sini ada standarnya. Itu standarnya adalah 9600. Stop bit 2, data bit 7, parity event. Tapi kita sesuaikan dengan yang tadi sudah kita setting. Kita custom ya. Speednya di bautnya di 9600. Formatnya 82E, berarti data bit 8, parity event, stop bit 2. Kemudian Modbus RTU. Oke, setelah itu kita lanjut ke ladder ya. Yang ini tidak digunakan nih. Ladder yang paling atas nggak digunakan. Tadi hanya prototype. Kemudian di sini kita akan membuat proses frekuensi set value sama start stopnya itu harus berbeda proses. Namanya juga serial, jadi tidak bisa kerja bareng-bareng. Harus satu persatu, one by one. Jadi kita pakai increment ke D0 sehingga dia otomatis setiap 1 detik ya. Dia adalah clock 1 detik. Kita ambil pulse up-nya aja. Itu ketika D0 sama dengan 1, maka W0.10 akan on. Ketika D0 sama dengan 2, maka yang akan on adalah 0.11. Ketika D0 sama dengan
3 atau lebih, maka D0 itu akan di send ke satu lagi, dia akan nyala yang satu lagi nih. Jadi dia hanya fungsinya adalah untuk muter saja, rotary ya, 1 2 1 2 gitu. Kemudian, nah ini adalah spesial memori yang sudah ditentukan oleh Omron untuk komunikasi protokol Modbus RS485. Kita coba cek data ini. Nah, di sini nih serial A64 register A64.1.00 adalah dia harus aktif ketika kita ingin mengaktifkan Modbus. Maka di sini kita aktifkan di ladder. Nah, kita aktifkan semua. Ketika W010 aktif, 641 on. Ketika W011 aktif, 641 juga on. Jadi dia on terus ya, walaupun ini bergantian, tapi A641.00 harus on untuk mengaktifkan Modbus RS485. Kemudian selanjutnya adalah kita pisah nih antara proses set value frekuensi sama start stop inverter ya. Kita pisah prosesnya, tapi tidak akan terasa karena saking cepatnya. Oke, yang pertama kita masuk ke lihat database datasheet ya, datasheet dari PLC Omron. Nah, ini ada spesial DM ya, data memory fixed allocation word. Jadi ketika kita ingin menggunakan RS485, maka ada DM yang harus kita isi. Ada di sini ada D1300, 1301, 1302 sampai 1349. Tapi kita hanya sampai 304 saja. Oke, kita coba masukkan. Di sini adalah 1300 adalah save ID, 301 adalah function code, 1302 adalah number communication, 1303 adalah communication data. Nah, kita masukkan ke ladder function. Nah, berarti kita tadi slave ID-nya adalah 5, maka kita move hexa 5 ke D1300. Formatnya di sini hexa ya. Kemudian function code-nya adalah 6. Dari mana? Function code itu dari datasheet inverter. Datasheet inverter ini dia function code-nya itu 3 atau 6. Jadi 3 atau 6 itu selalu bersamaan ya. Jadi di sini menggunakan function code 6. Oke, maaf lama karena datanya begitu banyak. Oke, stop. Nah, ini di sini. Ya. Ini adalah data register yang akan kita kontrol dari ladder ya. 2001 hexa di frekuensi command sama 2000H adalah untuk on off atau forward reverse. Oke. Kita masuk ke set value dulu, berarti di 2001H. Oke, kita fokuskan. Proses ini adalah proses untuk setting value secara bersamaan melalui W010. Jadi W010 aktif, dia akan aktif semua. Kita masukkan slave ID, function code, sama data bit. Data bitnya harus 4. Kemudian register address ini adalah di 2001. 2001 berarti sesuai dengan datasheet ya, 2001. Kemudian nah ini kita masukkan juga D1304, ini sesuai yang ada di datasheet Omron tadi ya. Kemudian dapat dari D14, kemudian D14 dapat dari D10. Nah, D10 ini nanti yang akan kita hubungkan ke injek dari HMI atau yang lainnya. Kemudian proses selanjutnya adalah on off inverter. Itu proses terpisah dengan proses set value, makanya kita bikin 2 ya, kita buat 2 proses sama, hanya beda fokusnya adalah di register. Registernya adalah 2000. Kita lihat di sini register 2000, ada bit 0, 1 2 3 4 5 6 7. Kita lihat baik, kita lihat saat kapan inverter run. Saat run adalah
saat bit 1 itu aktif. Artinya kalau bit 01 kita bacanya dari sebelah kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung secara hitungan bilangan BCD, berarti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Berarti bit 01, 01 stop, berarti ketika dikasih nilai desimal 1, maka inverter akan stop. Kemudian ketika dikasih inverter register 2000 dikasih nilai 2, maka inverter akan run. Ketika 1 dia akan stop. Kemudian kita lihat ketika inverter dikasih di nilai 16, maka dia akan forward. Kalau dikasih 32 dia akan reverse. Jadi ini tetap dihitung walaupun di sini reset, tapi untuk hitungan angkanya harus dihitung. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada ladder logika untuk mengaktifkan on off. Ketika on, maka dia akan on, kemudian digit 2 akan dikirim ke D20. D20 ini akan mengaktifkan D2000. Apa yang terjadi ketika D2000 dikasih digit 2, maka di inverter akan run. Ketika diberi digit 1, maka inverter akan stop. Kemudian ketika dikasih digit 16, maka inverter akan forward. Ketika dikasih 32, maka inverter akan reverse. Kita coba, kita sambil kita online PLC. Oke ya, kita coba set frekuensinya, berarti di D10. Kita lihat di D10. Oke, D10. Kita lihat di inverter itu frekuensinya berapa? 42,5 ya. Kita kasih menjadi 15, berarti 15.00. Set, kita lihat inverter. Oh maaf, dia harus posisi monitor mode. Nah, dia berubah menjadi 15. Kemudian kita coba dirubah menjadi 50 Hz, berarti di sini 5000. Kita lihat, coba kita lihat 5000. Oke, berhasil ya. Oke, kita setting di 47500. Berarti di 47,5 kita set. Oke. Nah, sekarang kita coba running. Running itu berarti register 2000 ini harus diisi dengan digit 2 ya. Kita lihat sementara ini yang on adalah digit 1, maka dia akan stop. Kita coba kasih digit 1. Kita kasih digit 2 dengan mengaktifkan W1.0. Kita coba first on. Ya, berhasil, dia akan nyala. Kita lihat prosesnya. Nah, dia akan naik. Nah, sampai turun. Oke, kita coba off. Kita coba off. Dia akan langsung nol. Oke, kita coba running lagi. Dia akan running. Saat running, kita ingin menurunkan frekuensi atau menaikkan frekuensi. Bisa tidak? Bisa sekali. Kita coba di D10, kita 47 ya, kita coba jadikan 16,5 misalnya. Kita coba ganti 16,5. Set. Nah, dia akan turun. Bisa. Jadi speed motor dia akan otomatis akan turun sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Kemudian kita coba naikkan kembali di 45,5 misalnya. Oke, set. Oke. Nah, ada satu hal lagi yang inilah namanya inverter itu intelijen ya. Jadi inverter pun tahu ketika kita saat ini adalah statusnya adalah forward. Kita pengen merubah langsung ke reverse. Apakah bisa langsung ke reverse? Tidak. Dia harus ke 0 dulu, stop dulu, baru dia akan menjalankan. Kita buktikan ya. Sekarang adalah forward. Kita coba ganti reverse, kita aktifkan first on,
3, 2, 1. Maka dia akan turun dulu menuju 0 Hz. Artinya apa? Motor akan stop dulu, baru dia akan naik lagi. Setelah 0, nah dia naik lagi sampai ke reverse. Di posisi reverse pun sama, dia bisa diturun naikkan frekuensinya. Oke. Nah, ingat dalam komunikasi Modbus, data terakhir adalah data yang dipakai. Jadi walaupun ini tadi D20 itu sudah tidak aktif kan, tapi terakhir yang masuk adalah 32, maka dia akan tetap reverse. Kemudian kita coba stop. Nah, dia langsung stop. Kemudian kita nyoba running lagi, dia akan otomatis ke reverse, kecuali kita aktifkan yang forward nih. Kita aktifkan forward, kita lihat, coba lihat tanda titik di sebelah kiri H, dia akan berubah. Nah, kemudian kita langsung off aja yang ini, data terakhir adalah yang dipakai. Kemudian kita coba running untuk inverter 321. Nah, dia akan running. Oke. Oke, berhasil. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komen. Terima kasih, banyak salam maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you.